Setelah Jokowi dan Gibran pisah jalan dan tidak lagi harmonis dengan PDIP, partai politik yang cukup dekat secara politik dengan Jokowi itu adalah Partai Golkar. Bahkan ketika Bahlil menjadi ketua umum Golkar itu dinilai juga tidak terlepas dari kontribusi Jokowi yang saat itu posisinya cukup powerful. Isu soal kemungkinan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Golkar ini kan kembali mencuat melalui sayap politiknya MKGR. MKGR itu adalah Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, adalah sayap politik semacam ormas yang menjadi pelopor berdirinya Golkar sebagai sebuah partai politik itu kembali mencuat karena belakangan ini menjelang hari ulang tahun MKGR yang ke-65, Adi Skadir mengatakan bahwa MKGR itu adalah ormas yang cukup terbuka. Jadi kepada siapapun pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu, figur-figur penting seperti Jokowi, kalau tertarik menjadi bagian di dalamnya, tentu MKGR itu cukup terbuka. Bahkan MKGR dan Golkar dikaitkan dengan kemungkinan Gibran akan bergabung, itu mencuat. Dan ini semakin kuat karena Gibran itu juga akan diundang dalam hari ulang tahun mereka. Jadi ini yang kemudian sebenarnya menjadi diskursus yang kembali diperbaharui karena sebenarnya Jokowi dan keluarga besarnya, termasuk Gibran Rakabuming Raka, sejak lama itu dikaitkan dengan Golkar. Harus diakui, ketua Golkar hari ini, yaitu Bahlil Lahadalia, adalah orang yang sangat dikenal sebagai Jokowismen. Bahkan ketika Bahlil menjadi ketua umum Golkar itu dinilai juga tidak terlepas dari kontribusi Jokowi yang saat itu posisinya cukup powerful, yang masih menjabat sebagai presiden. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada terkait dengan isu-isu Golkar, kemudian Jokowi dikait-kaitkan, Gibran dikait-kaitkan, ini kan mengkonfirmasi sebenarnya. Setelah Jokowi dan Gibran pisah jalan dan tidak lagi harmonis dengan PDIP, partai politik yang cukup dekat secara politik dengan Jokowi itu adalah Partai Golkar. Begitupun dengan Gibran, karena publik itu kan agak sulit untuk memisahkan antara Jokowi dan Gibran satu sama yang lainnya. Inilah yang kemudian sebenarnya menebalkan satu keyakinan, ketika ada cara Golkar, saya politik Golkar, maka disitulah kemudian muncul soal bagaimana kemungkinan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Tapi terlepas dari apapun, saya kira memang penting sebenarnya, khususnya bagi Gibran Rakabuming Raka, untuk memilih partai politik tertentu. Sebut saja misalnya seperti Golkar. Kenapa Golkar? Apapun judulnya, partai politik ini adalah partai politik yang cukup besar, partai pemenang pileg yang saya kira perolehan suaranya cukup signifikan. Ada dua faedah politik yang saya kira akan didapatkan oleh Gibran misalnya ketika menjadi bagian dari kepentingan politiknya. Pertama tentu adalah sebagai backup politik. Karena sampai hari ini serangan, kritikan, cemoohan, dan bahkan bulian itu terus berdatangan kepada Gibran Rakabuming Raka. Jadi sejak awal Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, itu serangan bertubi-tubi tanpa henti. Mulai dikaitkan dengan putusan MK 90, dianggap sebagai orang yang masih belum cukup umur dalam konteks politik nasional, menjadi wakil presiden, dinilai under capacity, kemudian di-downgrade dan seterusnya dan seterusnya. Serangan-serangan itu terus masif dan semakin agresif. Tidak berhenti, bahkan ketika Gibran sekalipun jadi wakil presiden saat ini. Dalam konteks itulah kemudian, kalau Gibran misalnya, itu bergabung dengan Golkar, pastinya Golkar itu akan pasang badan. Golkar sebagai partai politik tempat bernaung Golkar, kalau kita pikir, tentunya akan menjadi garda terdepan, memberikan backup, memberikan support politik, supaya pihak-pihak yang mengkritik itu ada lawan tanding yang tentunya akan seimbang. Karena kita tahu Golkar itu adalah partai politik yang cukup lama, partai politik yang menyejarah dan cukup senior, yang saya kira elit-elit di dalamnya memiliki kapasitas dan jam terbang yang tinggi untuk menghalau ya serangan-serangan politik yang selalu menyerang Gibran dan Jokowi tentu saja. Dan yang kedua tentu saja ini adalah sebagai kepentingan politik jangka panjang. Apapun judulnya tentu Gibran itu tidak hanya mau selesai menjadi wakil presiden di 2029. Publik menilai Gibran tentu masih cukup panjang karir politiknya, maka satu-satunya jalan sebenarnya bagi Gibran adalah masuk partai politik. Tentu dengan Jokowi ada di situ.
Karena Golkar bisa dijadikan sebagai kendaraan politik untuk maju di 2029. Suka tidak suka, dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan calon presiden dan wakil presiden adalah mereka yang diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik. Jadi dalam konteks itu saya kira memang, jadi Gibran kalau ingin merawat mimpinya jadi presiden atau menjadi wakil presiden, entah bersanding kembali dengan Prabowo Subianto atau head to head dengan Prabowo Subianto, ya saya kira memang Gibran harus sudah mulai menunjukkan intensinya menjadi bagian dari partai politik tertentu. Saya kira Golkar adalah jawabannya, karena sampai hari ini kalau mau jujur, Golkar pun juga membutuhkan figur-figur yang dinilai strategis, dinilai punya potensi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sudah berulang kali dalam Pilpres misalnya, Golkar itu tidak sanggup memunculkan kader-kader mereka untuk bertanding di Pilpres, baik sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Terakhir Golkar bisa mengusung kader mereka itu adalah ketika Pak JK Yusuf Kala bertanding sebagai calon presiden, dan itu kalah. Jadi sejak 2014, 2019, 2024, Golkar absen dalam kontestasi Pilpres. Jadi ini adalah semacam political opportunity, kesempatan bagi Gibran masuk ke Golkar, di mana Golkar butuh figur seperti Gibran yang saat ini posisinya sebagai wakil presiden, yang dinilai punya resource, minimal popularitas. Tentu ini sangat penting sebenarnya bagi Gibran untuk difikirkan untuk menjadi bagian dari Golkar. Jadi dua hal ini yang saya kira kalau kita hitung di atas kertas menjadi penting khususnya bagi Gibran dan Pak Jokowi jika berpikir bergabung dengan Golkar. Satu sisi, Golkar bisa menjadi bumper, menjadi backup kepada Gibran yang terus-menerus dikritik, terus-menerus dibully, termasuk Jokowi, tanpa henti dikritik tanpa habisnya. Oleh karena itu, yang menjadi penting adalah memikirkan bagaimana jalan panjang karir politik yang masih cukup jauh, yang mesti harus dilalui oleh Gibran, tentu membutuhkan partai politik seperti Partai Golkar. Itu kalkulasi politik di atas kertas. Tapi banyak juga publik yang pesimis dan tidak terlampau yakin, sekalipun misalnya Gibran, Jokowi bergabung dengan Golkar, itu akan diposisikan dalam posisi yang cukup strategis. Mengingat misalnya Golkar hari ini adalah Golkar yang saya kira cukup independen karena mereka sudah memiliki mesin politik yang cukup solid. Jadi ketika Golkar menang pileg, runner up di bawah PDIP tanpa ada calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung, itu menegaskan bahwa sebenarnya tanpa siapapun figur kunci yang bertanding di Pilpres, secara politik Golkar itu sudah kuat dan cukup solid. Tapi yang tidak kalah pentingnya, Golkar itu diisi oleh politisi-politisi senior, orang-orang berpengalaman, dan yang paling penting adalah politisi-politisi Golkar ini bukan anak-anak kemarin sore yang saya kira belum tentu memberikan karpet kuning kepada Gibran untuk maju di 2029. Karena bicara tentang Golkar, di situ banyak saham-saham politik yang dimiliki oleh faksi-faksi yang saya kira per hari ini juga belum tentu akan mensupport sepenuhnya keinginan politik dari Gibran ataupun dengan Jokowi. Bahkan dalam sejarahnya, Golkar pernah punya wakil presiden, namanya Yusuf Kala, menjadi ketua umum dimajukan dalam Pilpres, tapi ia kalah. Apalagi Gibran, menjadi wakil presiden memang tidak bisa dibantah, menjadi anak mantan Jokowi tidak bisa dibantah, tapi kalau kita melihat resistensinya, penolakan-penolakan publik, isu-isu negatif yang terus berdatangan kepada Gibran khususnya, itu agak sulit untuk bisa dihindari. Jadi dalam konteks itulah kemudian sulit bagi kita yang melihat dari jauh. Sekalipun misalnya Gibran itu bergabung dengan Golkar, belum tentu juga Golkar itu akan memberikan karpet kuning kepada Gibran, baik sebagai backbone politik ataupun sebagai jalan bagi Gibran untuk menaiki tangga-tangga politik di masa-masa yang akan datang. Karena bagi Golkar tentu saja tidak mau juga ada residu terkait dengan Jokowi, residu terkait dengan Pilpres 2024, khususnya isu-isu negatif, justru Golkar lah yang kemudian akan menjadi samsak dari kemarahan-kemarahan publik. Terutama samsak pihak-pihak orang-orang yang selama ini merasa kecewa dengan Jokowi dan merasa kecewa dengan Gibran. Jadi dalam konteks itulah kemudian sepertinya, kalaupun toh misalnya di atas kertas kalkulasi politiknya seakan-akan jika Gibran dan Jokowi itu bergabung dengan Golkar akan menemukan tempat yang istimewa dan mudah saja misalnya sebagai kendaraan politik di 2029. Tapi kalau kita bicara tentang Golkar yang sebagai partai besar,
banyak senior dan politisi-politisi mantap di dalamnya, belum tentu itu akan semulus dan seindah yang dibayangkan oleh semua orang. Dan bahkan sepertinya Golkar juga mengkalkulasi bagaimana efek negatif jika Jokowi dan jika Gibran bergabung menjadi bagian dari Golkar. Karena apapun judulnya, setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, serangan-serangan, isu-isu negatif itu kembali cukup masif dan itu pastinya dikhawatirkan akan merembet kepada Golkar yang hanya menjadi keranjang, menjadi samsak tempat kemarahan kelompok-kelompok yang selama ini cukup membuat mereka itu bermarah-marah ria kepada Pak Jokowi. Begitupun dengan Gibran. Karena banyak pihak juga yang masih marah, banyak juga pihak-pihak yang mungkin masih kritis dengan Gibran yang pastinya akan menjadikan Golkar sebagai bagian dari yang akan dikritik dan akan mendapatkan ekses-ekses negatif. Itu adalah wajah lain dari soal kemungkinan jika Gibran dan Jokowi menjadi bagian dari Golkar. Tapi overall ini soal kemungkinan politik. Karena dalam politik itu kan tidak ada yang pasti. Hari ini bisa disuka, besok bisa dibenci. Hari ini bisa negatif, besok bisa menjadi positif. Itulah yang saya kira kemungkinan-kemungkinan terkait soal bagaimana Jokowi, Gibran, dan Golkar jika menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Jadi saya kira di situ salam politik syai'un syai'un pastinya mantap semantap-mantapnya.